Ayo, halo. Lagi apa nih? Kalian lagi apa nih? Lagi istirahat kah? Lagi break jam makan siang? Atau anaknya lagi tidur mungkin? Lagi haji? Oh, hadir. Oke. Ya. Regina Horian. Regina. Hai Pinky, halo. Nenenin as always, lagi nyusui. Ya, halo. Lagi kerja Nanda. Lagi mau bubuk siang, lagi pumping sama mam. Cookies almond, lagi nungguin live-nya Mama Ber, thank you. Adik Ayu ini udah lama banget aku nggak kelihatan. Gimana kabarmu Ayu, Erika, Liana, Winata, Eka? Ya kebanyakan jam-jam segini ini jamnya mau bubuk siang ya. Akun idolaku Lita, halo. Fidah, hai Fidah. Ya lagi jamnya mau bubuk siang. Sebetulnya aku memang sengaja aku pilih jam 12 karena banyak ibu-ibu yang bekerja juga pas jam 12 itu bisa sekalian ikut live kita gitu. Jadi apakah enakan siang ini, sampai sekarang sih sebetulnya aku masih bertanya-tanya ya, apakah enak siang seperti ini atau malam. Nanti kalian tolong say something di komennya ini, enakan siang seperti ini atau malam aja gitu. Kalau malam itu biasanya aku jam 7 jam 8 itu aku nidurin bayiku. Jadi aku pikir pasti bakalan banyak yang termiss mungkin gitu sih. Well, tapi aku ngikutin kalian aja sih. Kalau misalnya memang harus malam ya aku nggak apa-apa juga. Oke, hari ini tuh sebetulnya aku mau bahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian submit di minggu kemarin yang sebelumnya, karena banyak banget pertanyaan yang belum terjawab dan sudah aku kelompokin ke ini tentang ASI atau menyusui, aku udah kelompokin sendiri-sendiri, jadi akan lebih gampang untuk mendapatkan jawabannya gitu ya. Ini aku mau bahas dulu pertama tentang ASI ya. Tentang ASI itu sendiri, di sini banyak sekali yang tanya tentang bagaimana sih supaya ASInya melimpah kayak gitu ya. Absen work from home nyambi nonton live-nya Mama. Iya, oke ya. Aku mau bahas dulu yang tentang produksi, yang tentang ASI sebenarnya. Ini HP ku mau habis. Aku cas dulu. Oke, jadi sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang produksi ASI, sehingga aku memutuskan untuk mengulang lagi gimana sih caranya supaya kita itu bisa menyusui sampai 2 tahun ya, karena perjalanan menyusui 2 tahun itu adalah bukan perjalanan yang cuma 1-2 hari aja, tapi kita tuh panjang gitu ya, 24 bulan, sekitar 700 hari lebih, dan setiap hari itu pasti ada challenge, pasti ada tantangannya masing-masing gitu ya, nggak dari cuma menyusuinya aja gitu, tapi juga dari berbagai macam hal gitu. Nah, sebetulnya sebelum kita mulai menyusui itu yang perlu kita yakinkan supaya kita bisa menyusui 2 tahun ini adalah kita percaya dulu bahwa ketika Tuhan itu menitipkan anak kepada kita, maka Tuhan juga akan yang memberikan kecukupan
semua kebutuhannya melalui kita. Ya, salah satunya adalah termasuk ASI itu sendiri. Jadi menyusui itu bukan perjalanan tentang memberi makan aja gitu, tapi menyusui itu sesuatu yang holistik gitu, sesuatu yang sangat kayak sangat holistik lah, sangat dinamis gitu. Jadi itu adalah tentang ketika kita melahirkan anak kita jadi seorang ibu, terus kemudian anak kita juga belajar tentang dunia barunya, terus kemudian kita juga walaupun itu sudah anak kedua, ketiga, itu adalah status yang baru untuk kita gitu ya. Jadi itu bukan cuma tentang memberi makan aja. Nah, kalau kita melihatnya itu lebih lebar, maka kita akan bisa mengerti bahwa menyusui itu bukan cuma tentang pemenuhan nutrisi saja. Untuk ibunya sendiri itu kita sebelum melahirkan itu kita cari edukasi ya, bisa lewat Instagramnya Mama Bear, itu kita ada bagikan tips-tips tentang menyusui. Jadi ketika kalian melahirkan nanti kalian juga bisa tahu gitu apa saja yang perlu dipersiapkan atau what to expect setelah melahirkan ya. Jadi nggak bingung gitu apa aja yang akan dihadapi. Kemudian kita percaya diri bahwa Tuhan akan mencukupkan. Ini adalah sebuah mindset. Katanya kan ucapan itu adalah doa ya. Jadi apapun yang kita pikirkan dan kita ucapkan itu akan menjadi terjadi gitu nyata di dalam kehidupan kita. Dan banyak sekali kejadian ini tuh kayak gimana ya, ini aku ngalamin sendiri. Jadi ketika kadang itu iseng gitu ngomong, tapi ternyata Tuhan itu dengarkan gitu ya. Jadi hati-hati dalam setiap pola pikir kita harus punya mindset yang benar gitu, bahwa ya ASIku akan cukup gitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa membuat kita tuh makin, walaupun mungkin dalam perjalanannya itu tersendat-sendat gitu ya, itu tuh biasa, normal. Semua ibu yang menyusui itu pasti juga mengalami hal seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir misalnya kayak produksi ASIku turun, ya nggak apa-apa, wajar ya, karena ASI itu kan rezeki gitu. Kalau kita tahu rezeki itu kan nggak pernah kayak stabil gitu, hari ini selalu kayak sehat terus, itu enggak. Kadang-kadang kan ada yang sakitnya juga, sama menyusui itu juga kayak gitu. Kadang-kadang ada produksinya turun gitu, kadang produksinya naik berlimpah, kadang ya cukup gitu. Tapi yang paling penting itu yang kedua ya. Jadi pertama edukasi, yang kedua itu mindset ya, mindset yang tepat. Perjalanan menyusui itu perjalanan keimanan. Terus yang ketiga itu kita yakin bahwa ASI kita tuh cukup gitu. ASI tidak perlu berlimpah-limpah ya, kayak sampai berkolkas-kolkas atau kita kemudian membandingkan diri kita dengan ibu-ibu lain, itu nggak perlu gitu. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang membuat merasa kita tambah insecure gitu, karena setiap anak itu punya rezeki yang berbeda-beda, setiap ibu itu punya tantangan yang berbeda-beda. Maka sudah nggak bisa relevan lagi kalau misalnya kita ngomong si itu kok produksi ASInya banyak ya, karena memang kebutuhan anaknya dia banyak gitu. Kita nggak bisa ngomong kalau ini kebutuhan ASIku, kebutuhan ASInya anakku kalau misalnya aku neneni, setelah aku neneni gitu kok sedikit ASI yang aku perah, karena kan sudah diminumkan sama anakmu gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihatnya itu gimana ya, ASI menyusui itu adalah bukan kompetisi. Menjadi ibu itu juga bukan kompetisi, karena setiap orang itu berbeda-beda. Nggak usah tentang menyusui deh, kita ngomong aja tentang baju gitu ya. Ini saya pakai baju ini tuh bagus gitu, tapi belum tentu kalau dipakai sama si ibu A atau si ibu B itu sama gitu, potongannya juga sama-sama jadi sama-sama bagus, itu belum tentu. Jadi setiap ibu itu selalu menghasilkan ASI yang sesuai dengan kebutuhan bayinya, baik itu dari jumlahnya maupun komposisinya gitu ya. Jadi kita nggak bisa lagi kayak ngomong si ibu A itu ASInya lebih bagus karena warnanya ungu nih, atau si ibu B ini ASInya lebih banyak karena bisa sekali pamping bisa sampai 2 liter. Nah, karena memang kebutuhan mereka seperti itu yang harus kita pahami dulu.
Jadi gimana ya, ketika kita tuh stop membandingkan diri kita dan kita berfokus pada anak kita, menyusui itu adalah tentang menjalin hubungan antara ibu dan anak dengan anak kita gitu, bukan tentang seberapa banyak kita bisa nabung di di kulkas, di freezer gitu, itu bukan itu gitu ya. Jadi tolong untuk kita rubah dulu mindset kita, supaya apa? Supaya dalam waktu yang 2 tahun ini tadi, yang 750 hari lebih kita menyusui, kita tuh lebih enjoy gitu. Karena menjadi ibu itu bukan cuma 2 tahun ini aja loh ya, tapi terus-terusan itu kita menjadi seorang ibu. Jadi sekali menjadi ibu, kita seterusnya itu akan menjadi seorang ibu. Nah, kalau kita mau melahirkan anak-anak yang percaya diri juga, maka kita juga harus belajar untuk menjadi contoh untuk mereka, karena kita adalah madrasah pertama bagi anak kita. Ya, itu saya banyak belajar sih ya dari agama Muslim gitu ya. Itu menurut saya indah sekali dan saya sangat setuju sih kalau ibu itu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak-anaknya, dan itu memang benar. Ya, jadi memang seorang ibu itu adalah lebih dari sekedar memberikan ASI saja, tapi bagaimana kita bisa membawa diri kita mempresentasikan, kalau misalnya kita mau anak kita itu menjadi anak yang percaya diri, ya harus mulai dari ibunya. Kalau misalnya kita mau menjadi anak kita menjadi anak yang bahagia, mulai juga dari ibunya. Semua itu seperti itu ya. Jadi ASI ini yang penting cukup ya, ASI yang penting cukup. Nggak perlu ASI yang berlimpah ruah kayak air terjun Niagara, itu nggak perlu. ASI yang penting cukup ya. Banyak kejadian malahan ya ketika ibu-ibu itu mengalami ASI yang sangat banyak atau biasa kita bilang dengan oversupply, itu malah sering tersumbat ya, sering tersumbat. Itu juga akhirnya nanti bisa mastitis. Kalau mastitis ini harus dioperasi. Kalau dioperasi ada penurunan produksi ASI. Jadi semuanya itu sebenarnya semua yang berlebihan itu nggak bagus. Yang paling bagus itu adalah yang cukup, yang pas aja ya. Nah, gimana sih sebetulnya supaya ASI kita tuh selalu cukup untuk anak kita? Nah, kalau kita ngomong dari segi psikologis, yaitu tadi kita harus yakin dulu, percaya diri, ASI yang penting cukup, itu yang kita perhatikan. Tapi yang terakhir itu juga kita harus menyadari bahwa ASI itu berperan, ada 2 hormon dalam yang memproduksi ASI ya. Jadi ada hormon prolaktin sama oksitosin. Hormon prolaktin ini adalah hormon yang memproduksi ASI. Jadi ketika kita menyusui, setelah kita menyusui, itu 30 menit setelah kita menyusui, itu hormon prolaktin itu beredar di dalam tubuh kita. Fungsinya dia apa? Fungsinya adalah untuk memproduksi ASI untuk sesi menyusui berikutnya ya, itu. Nah, kalau misalnya yang satunya, hormon oksitosin, itu adalah hormon yang membantu mengeluarkan ASI. Jadi Tuhan itu sangat disiplin gitu ya. Kalau yang memproduksi sendiri, kalau yang yang mengeluarkan itu juga sendiri. Jadi itu fungsinya itu sangat berbeda, tapi dua-duanya ini berperan penting untuk menjaga kelangsungan supaya produksi ASI kita itu tetap lancar dan tetap cukup untuk anak-anak kita gitu. Kadang-kadang mungkin ada di sini yang merasa kayak gini, gimana ya caranya? Kadang itu aku perah, tapi kok kayaknya itu keluarnya cuma setetes 2 tetes kayak gitu ya, setetes 2 tetes. Tapi di dalam ini kayaknya tertinggal banyak sekali gitu, jadi nggak bisa keluar dengan baik. Mungkin ada kendala dengan hormon oksitosinnya. Nah, hormon oksitosin ini dipengaruhi oleh apa saja sih? Hormon oksitosin ini dipengaruhi oleh perasaan rileks ya, perasaan happy ya. Kalau kita tegang, kalau kita nggak happy, nah itu sangat mempengaruhi hormon oksitosin ini ya. Jadi dia tidak bisa keluar dengan lancar gitu. Jadi supaya bisa keluar dengan lancar, maka kita harus
merasa rileks, merasa happy. Nah ini memang tuntutan yang agak berat gitu ya untuk ibu menyusui gitu, karena kadang-kadang itu kan kita setiap hari itu berjibaku dengan aktivitas yang berbeda-beda ya, dengan 1000 kesibukan bahkan jutaan kesibukan. Nah itu menjadi tantangan tersendiri. Oke, terus kemudian ya itu tadi, kalau misalnya AASI ini tidak bisa dikeluarkan dari payudara, maka tubuh kita itu akan membaca sinyalnya kayak, oh aku sudah memproduksi 100 mili ini tapi tidak dikeluarkan dari payudara, berarti permintaan bayinya ya. Jadi ini kita ngomong selain hormon oksitosin sama prolaktin itu juga ada yang namanya ASI bekerja dengan sistem supply demand ya. Jadi ketika ASINya itu stay atau tinggal di dalam payudara, maka tubuh akan membaca gitu, oh ini tidak sebanyak yang biasanya gitu, keperluannya tidak sebanyak biasanya, maka aku akan mengurangi produksinya kayak gitu ya. Nah itu sangat tidak kita inginkan ya untuk ibu-ibu yang menyusui, apalagi untuk 2 tahun. Nah yaitu sesungguhnya kita harus betul-betul yakin dulu kita cukup. Nah kemudian mindset itu akan turun gitu ke tubuh kita, sehingga kita ya ASI kita juga akan cukup untuk anak kita. Sebentar ya, aku kepanasan sebentar ya. Oke, sorry. Nah ini tadi masih banyak ya yang tanya gimana produksi ASINya biar melimpah. Ini minta tolong dijawabi yang ada di sini, teman-teman yang di sini bisa dibantu jawab. ASI apakah harus banyak dan melimpah gitu ya. Oke. Nah terus kemudian ini sambil saya selipin di tengah-tengah ini banyak yang ngomong gitu, oke, aku sudah pumping dan setelah 1 tahun itu kebanyakan produksi ASINya mulai menurun. Oke, kayak gini, itu kita harus melihat itu dari banyak sisi ya. Kita nggak bisa kayak cuma ngomong, oh karena ASI itu produksinya supply dan demand aja, nggak seperti itu ya, nggak semudah itu gitu. Karena yang pertama itu banyak faktor ya yang mempengaruhi. Pertama, kalau sudah 1 tahun berarti kan kebutuhan anak kita memang tidak sebanyak waktu sebelum 1 tahun. Waktu 6 bulan itu kan masih betul-betul full ASI ya. Jadi semua makanannya itu bergantung sepenuhnya sama kita. Nah, karena ASI itu selalu diproduksi sesuai dengan kebutuhan anaknya. Ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu ini. ASI selalu diproduksi sesuai dengan kebutuhan anak kita. Baik itu kuantitasnya, jadi jumlahnya maupun komposisi di dalamnya. Itu selalu menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya kita. Jadi ketika sudah mulai empasi, otomatis lambungnya itu yang tadinya bisa terisi full seperti ini oleh ASI, otomatis dia sudah terisi makanan dong, misalnya let's say separuhnya gitu ya. Maka ASINya itu yang diperlukan kan juga separuhnya gitu. Nah, ya nggak heran kalau produksi ASINya kita itu akhirnya menyesuaikan gitu, melakukan penurunan produksi ASI ya. Itu wajar ya, nggak maksudnya aku mau selalu melimpah terus sampai 2 tahun, oh enggak ya, enggak seperti itu gitu. Karena yaitu tadi, ASI selalu diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi kita, baik itu dari jumlah maupun komposisi yang ada di dalamnya. Oke, terus kemudian yang kedua itu kita lihat juga apakah pengosongannya itu efektif ya. Pengosongan itu kan ada 2 ya, ada bisa melalui nenek langsung atau bisa juga melalui diperah, pumping. Nah, kalau saya akan selalu menganjurkan untuk mengutamakan dulu disusui dulu. Kenapa? Utamakan selalu menyusui kalau
sedang bersama-sama dengan bayi. Kenapa? Karena ketika kita menyusui langsung, hormon prolaktinnya itu yang diproduksi itu lebih banyak, lebih tinggi daripada ketika kita pumping gitu ya. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ini kita belajar sama-sama ya. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung ibu-ibu yang epping atau apa, itu enggak. Karena kita saya yakin semua ibu itu selalu melakukan yang terbaik. Tapi ini berdasarkan penelitian bahwa ketika kita menyusu itu hormon prolaktin yang dihasilkan lebih bagus. Bukan lebih bagus, tapi lebih banyak, lebih tinggi. Karena apa? Ketika kita menyusui langsung itu ada skin to skin gitu ya, ada ada stimulasi isapan bayinya itu yang membuat akhirnya hormon prolaktinnya itu diproduksinya lebih maksimal gitu ya. Nah ini kadang-kadang awal-awal ketika kita menyusui, ini aku minggir sedikit ya, ini aku belokkan sedikit. Aku tahu pasti kadang-kadang itu pada saat pertama kita melahirkan itu banyak kendala ya. Aku ngerti, saya ngerti banget, karena yang pertama itu kadang-kadang kan kita sudah sakit ya, baru melahirkan, terus kemudian juga capek ya, tenaganya terkuras, terus kemudian payudaranya juga bengkak, terus kemudian anaknya mungkin harus disinar sehingga harus berjauhan, sehingga akhirnya kita memutuskan pertama itu untuk pumping. Nah, nggak apa-apa kalau memang harus seperti itu, nggak apa-apa, tapi jangan terlena dengan pumpingnya, karena nanti biasanya, karena ini kan perjalanannya jauh ya, 700 hari lebih gitu, akhirnya di tengah-tengah perjalanan ini kita tuh jadi kecapean. Nah, karena ketika kita menyusui langsung memang pertama-pertamanya untuk menyesuaikannya itu memang susah Bu Ibu ya, memang perlu banyak latihan untuk bisa menyusui itu, karena memang kita masih belajar menyusui, bayi juga belajar menyusui. Ini tuh sangat wajar sekali gitu. Tapi semakin sering kalian berlatih, maka semakin cepat juga mahirnya. Nah, kadang ada yang kayak mungkin kita merasa capek atau kurang sabar gitu, sehingga yaudah aku pompa aja, karena pompa ini kan cepat gitu ya, cepat keluar, terus bisa dikasihkan bayinya, terus aku bisa mengerjakan kerjaan yang lain. Tapi as the time goes by, dengan berjalannya waktu, akhirnya kadang-kadang ibu itu merasa kewalahan gitu, karena harus pumping ya, terus kemudian harus cuci botolnya, harus manasin asinya ketika mau diminum dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi ini yang saya tangkap di lapangan ya biasanya, dan nggak jarang karena kesibukan setiap hari, akhirnya kadang-kadang skip jadwal pumpingnya, jadi kelewat jadwal pumpingnya gitu. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan penurunan produksi ASI, karena nggak ada sinyal permintaan ASI kan. Ketika kita skip, ketika kita lewat jam pumpingnya itu, akhirnya tubuh melakukan penyesuaian, yaitu melakukan penurunan produksi ASI. Nah, ini yang nggak kita inginkan gitu ya. Nah, akhirnya karena berjalannya waktu itu kan 2 tahun ya, akhirnya itu agak terjal gitu jalannya. Makanya kenapa ketika kalian baru melahirkan itu sebaiknya belajar dulu untuk menyusui bayinya ya, karena nanti kedepannya itu akan lebih mudah lah, lebih praktis ya, kayak gitu ya. Itu ini hanya saran dari saya. Gimana pun juga keputusan itu kalian yang paling tahu jalan yang mana yang bisa terbaik yang diambil. Dan saya yakin setiap mama itu pasti berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Nggak usah terlalu kayak, oh kalau gitu I'm not a good mom. No, you are a good mom. You're a good mom to your baby and to your family ya. Oke, kayak gitu. Jadi prinsipnya itu tadi, ada hormon prolaktin, oksitosin, kemudian ada permintaan
ya, supply dan demand. Jadi ada permintaan dan ada supply. Ketika kita konsisten mengirimkan sinyal permintaan, yaitu dikeluarkan ASI-nya dari payudara, maka tubuh kita itu akan dengan baik memproduksi ASI, maksudnya dengan baik menerima sinyalnya itu untuk memproduksi ASI. Itu tuh yang makanya kenapa kalau misalnya bayinya menyusui langsung, itu kan langsung tinggal dibuka gitu, tinggal dibuka terus dineneni, dan berikan akses sesering mungkin, sebebas mungkin bayi kita ke payudara kita gitu ya. Jadi nggak usah dijami kayak, oh kamu barusan nenen, yaudah kamu nggak boleh nenen lagi, jangan ya. Karena menyusui untuk bayi itu bukan sekedar tentang memberikan nutrisi aja, tapi dalam pelukan mama itu ada rasa aman, ada rasa nyaman, ada rasa kasih sayang, dia kerasa kembali seperti di perut mama lagi. Nah itu bener-bener bener-bener nggak bisa digantikan oleh apapun ya, cuma kitalah satu-satunya. Jadi memang menyusui ini adalah eksklusif parenting ya, betul-betul cuma bisa kita yang melakukannya, nggak bisa digantikan oleh orang lain sekalipun itu suami kita kayak gitu ya. Jadi ini tuh singkat banget sih, cuma 2 tahun ya, begitu udah lewat itu nggak bisa diulang lagi. Anaknya udah 7 tahun, kita nggak mungkin bisa menyusui anak kita lagi gitu. Jadi ini terjadinya cuma pada umur 0 sampai minimal 2 tahun ya gitu. Nah, jadi ya itu tadi ya tentang produksi ASI gitu. Kemudian oke, aku mulai jawab pertanyaan aja. Kira-kira dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mulai jawab ya. Nah, nah ini ada sharing yang sangat bagus dari Nona Maulida Maharani. Mungkin boleh diceritakan lebih lanjut juga ya Nona. Dia bilang kayak aku gara-gara kecapean pumping akhirnya mesin pumpingnya nganggur karena lebih ringkes DBF. Padahal dulu mikirnya pumping biar lebih gampang. Nah itu ya. Oke. Nah itu kadang-kadang kita gitu ya, pumping supaya lebih gampang, supaya kita bisa melakukan hal lainnya. Nah itu waktu anak itu masih tidur, masih newborn, sangat newborn, 1-2 bulan atau 3 bulan pertama itu masih bisa seperti itu. Tapi nanti kepraktisan nenen langsung itu akan kita rasakan setelah itu gitu, ketika kita mulai empati, atau anaknya mulai jalan-jalan, atau anaknya mulai explore samping sekitar itu akan lebih praktis sekali kalau bisa nenen langsung. Oke. Oke, dari Fenty Firly. Ci, gimana caranya biar pumping nggak bikin lecet ke puting? Aku sering banget lecet puting, malah kalau habis pumping jadi berdarah. Oke, gini. Pumping itu tujuannya adalah membantu kamu untuk mengeluarkan ASI dari payudara ya. Jadi kalau misalnya kamu terjadi sampai lecet puting, itu biasanya karena yang pertama bisa jadi corongmu itu terlalu kecil gitu. Itu kamu bisa cek kan kamu bisa cek apakah payudaranya itu putingnya itu terlalu kekecilan, corongnya itu terlalu kekecilan sehingga membuat putingmu lecet kayak gitu ya. Itu diperhatikan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kayak gitu kan lama-lama kamu menjadi kayak trauma gitu ya pumpingnya. Nah kalau menjadi seperti itu biasanya akhirnya jadi lebih nggak rajin pumping gitu. Nah kalau nggak rajin pumping nanti berdampaknya ke produksi ASINya bisa menurun gitu ya. Prasidadian,
Cik mau tanya, kalau si kecil neneknya cuma capcuk dilepasin lalu nenen lagi gitu dilepas, apa iya gara-gara ASI nggak enak? Katanya siapa ASI nggak enak? Apakah ASI itu selalu tentang menyusui itu apakah selalu tentang makanan? Belum tentu. Ya Dian ya, belum tentu. Kalau dia memang seperti itu, kamu lihat aja apakah tanda kecukupan ASI dia tercukupi. Maksudnya berat badannya naik dengan baik, pipisnya minimal 6 kali dalam sehari, karena bayi-bayi itu menyusu itu bukan selalu karena dia lapar gitu. Kadang-kadang dia mau merasa nyaman, kadang-kadang dia kerasa kangen sama kamu, mau bau kamu, mau dengar detak jantung kita, ya itu salah satu kebutuhan. Jadi memang butuh gitu ya, nggak usah bayi ya, aku aja sampai yang segede ini masih butuh banget sama mamaku. Kadang-kadang ya aku datang ke rumah mama, aku pingin peluk mama ya, apalagi bayi yang masih sekecil itu ya. Ini perlu dipahami ya, please. Bayi itu juga manusia yang memang dia perlu, itu butuh, dia butuh, bukan sesuatu yang memang dia mau atau bisa dia tahan gitu, bukan, tapi dia butuh, seperti kayak kita butuh makan setiap hari. Itu kebutuhan pokok bayi-bayi kita, itu mereka butuh merasakan kasih sayang dari pelukanmu, dari nenen ya. Kalau pusat kepuasan bayi itu kan ada di mulut ya. Jadi kenapa kok dia itu sedikit-sedikit suka nenen itu ya karena itu. Karena dia merasakan kepuasan, merasakan ada kenyamanan gitu di mulut ketika nenen. Nah, itu juga anakku walaupun sudah umur 16 bulan ya, itu dia kadang tuh lari-lari terus kemudian datang ke aku, nenen itu cuma kayak cuk 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 cuk. Terus lari-lari lagi, main lagi, terus nanti balik lagi, ya itu wajar ya. Bayi lahir berat badan rendah ya. Nah, ini harus kontrol ya ke dokter ya, karena menolak nenen langsung maupun susu formula harus dicek apakah bayinya ini sehat ya. Nah, jadi harus cek ke dokter dulu. Mama Bear beli Mama Bear online tulisannya pakai S, oke, nggak apa-apa, itu memang produk kita. Tapi itu mungkin yang versi lebih dulunya ya, it's okay, itu memang produk kita. Oke. Mau nanya, kadang muntah habis minum ASI, apakah karena ASInya nggak enak, apa karena anaknya lagi sakit? Nggak, ASI itu bukan nggak ada ASI yang nggak enak ya bu ibu ya. Gini, sampai sekarang itu kan misalnya kita gini ya, kita makan bakso, kita taunya baksonya itu enak atau enggak dari mana? Itu selera ya, itu pertama selera. Terus kemudian yang kedua, nah bayi tahu ada rasa enak atau enggak itu dari mana? Kan dia tidak pernah merasakan rasa lainnya gitu ya. Buat dia makanan yang paling enak itu ya adalah ASI kamu. Nah, bisa juga karena bayinya memang lagi sakit, bisa. Tapi biasanya kalau ini yang terjadi di bayi-bayi yang baru lahir ya, itu otot sphincternya atau otot diafragmanya sini tuh ya, di kerongkongannya itu belum menutup dengan sempurna, karena bayi selalu dilahirkan tuh organ-organnya itu belum sempurna. Makanya dengan diberikan ASI itu lebih sempurna kayak gitu, disempurnakan, karena ASI kita tuh juga mengandung stem cell. Nah, ketika ototnya itu belum menutup sempurna, maka bayi ini lebih gampang gumoh gitu. Tapi nanti ketika berjalannya dengan waktu, ototnya sudah berkembang dengan sempurna, maka frekuensi untuk gumohnya atau muntahnya itu biasanya akan lebih jarang. Tapi kalau memang masih bayinya udah agak gede tapi agak terus-terusan sering gumoh, itu kalian bisa cek ke dokter langsung ya.
ASI bisa banyak, sedangkan anakku nggak mau nenek langsung. Sekarang ASInya udah seret. Yaitu tadi prinsip produksi ASI kamu apakah sudah berjalan, apakah sudah karena nggak nenek langsung kan ya. Ini ASI itu tetap, walaupun kamu sudah sempat terhenti menyusui, itu tetap bisa aja untuk menyusui kembali. Itu namanya relaktasi. Kalau kamu scroll di feed kita yang barusan ya, kira-kira berapa hari yang lalu, itu kan ada seorang nenek itu bisa menyusui bayi lagi. Karena apa? Karena ada stimulasi terus-menerus, itu ada hisapan bayi yang terus-menerus, sehingga tubuh itu di hipotalamus kita itu menerima sinyalnya, terus kemudian tubuh kita itu memproduksi ASI ya. Karena memang Tuhan menciptakan wanita itu dengan kelenjar ASI. Maka kalau misalnya distimulasi terus-menerus akan bisa mengeluarkan ASI lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau relaksasi, Lucy, itu masih memungkinkan sekali. Caranya gimana? Kamu bisa melakukan relaksasi mandiri. Ada IGTV saya tentang relaksasi mandiri. Kalau misalnya kamu mau lebih intensif, Lucy mau lebih intensif, bisa menghubungi konselor menyusui terdekat ya, untuk dibantu lebih detail lagi kayak gitu. Oke. Posisi sedang menyusui dan hamil, tiba-tiba payudaranya sakit banget, kayak ngerangsemi, celkit-celkit, kemeng gitu. Gimana sih cara mengatasinya? Oke, kalau seperti ini kamu harus pergi ke dokter kandungan ya, untuk dicek lebih lanjut ya, karena kan ini tentang menyusui ketika hamil ya. Itu ada hal-hal lain yang perlu dicek lebih detail. Oke. Bayi minimal berapa kali tergantung. Biasanya kalau awal-awal menyusui ya, pada newborn itu dia sering sekali pupuknya, bisa sampai 3 kali 5 kali sehari. Tapi warnanya itu kekuningan, jernih, keemasan, keemasan gitu, terus ada kayak bulir-bulirnya biasanya. Itu dia teksturnya itu kayak agak cair gitu. Jadi memang berbeda ya ibu-ibu ya, tekstur pupuk bayi itu sama orang dewasa tuh berbeda. Kalau bayi itu karena makanannya, kalau cuma ASI aja ya, itu 3 sampai 5 kali sehari, bahkan bisa lebih sering. Kadang-kadang anak saya dulu yang kedua itu keluar sedikit-sedikit itu, setiap kali saya menyusui itu ada keluar sedikit-sedikitnya, dan itu tuh normal kayak gitu. Nah, kalau bayi susu formula itu berbeda lagi ya. Kalau bayi susu formula itu berbeda lagi. Yang saya bahas di sini adalah yang bayi full ASI ya. Dan itu biasanya kalau sudah mencapai kedua bulan itu dia frekuensi pupuknya itu mulai berkurang kayak gitu. Oke, sudah lebih jarang. Nah, kadang-kadang malahan yang full ASI setelah usia kayak 2-3 bulan itu dia bisa tidak pupuk sama sekali sampai 14 hari toleransinya. Kenapa? Karena ASI kita selalu diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi dan itu diserap sempurna. Jadi begitu dia makan langsung jadi badan semua kayak gitu. Makanya akan wajar sekali untuk bayi ASI ya, itu tidak pupuk hingga 14 hari toleransinya ya. Pertanyaan ya tentang produk, itu produk Mama Bear itu sebetulnya
bisa dikonsumsi oleh semua orang ya, baik itu suami kalian atau orang tua, itu boleh ya. Cuma yang gini, soya, almond, sama cookiesnya itu semua boleh makan ya. Bahkan kalau yang tehnya itu semua boleh makan. Yang ibu hamil tidak boleh minum tehnya karena ini bisa menyebabkan kontraksi ya. Kalau ini ibu hamil tidak boleh minum, tapi setelah melahirkan kalian boleh minum, nggak apa-apa. Oke, gitu. Terus kemudian ini banyak sekali. Bayiku baru 10 hari, pas kontrol katanya bayinya kuning. Emang di sini karena sinar mataharinya kurang, tapi ASI ngedukung nggak sih untuk mengurangi bayi dari kuning? Oke, gini. Jadi ketika bayi itu baru lahir, itu dia ketika bayi itu ada di dalam kandungan kita, itu dia kan sel darah merahnya itu masih dibuat sama tubuh kita. Nah, kemudian ketika udah selesai baru dilahirkan, itu dia mulai belajar untuk membuat sel-sel darah merah sendiri. Nah, dalam pembuatan sel darah merah ini keluarlah cairan empedu ya. Cairan empedu itu biasanya memberikan warna kepada pupuk atau kepada air kencing kita ya, yaitu warna kuning. Nah, karena kalau di orang dewasa ini karena kita itu bisa pupuk, bisa pipis, makanya zat kuningnya itu tidak keluar ke kulit kita. Nah, sedangkan bayi karena mungkin dia belum menerima asupan makanan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kan. Nah, makanya itu dengan memberikan banyak ASI harapannya zat cairan empedu itu bisa dikeluarkan. Jadi zat warna yang dari empedu itu bisa dikeluarkan sehingga kadar kuningnya itu turun kayak gitu ya. Ya betul Febri, kalau lagi nggak enak badan tetap bisa nenen ya, dineneni karena itu nenennya malah ASINya mengandung antibodi. Jadi baik mama itu full di rumah atau bekerja tetap usahakan pumping ya. Gini, kalian gimana Anissa, itu selalu tetap utamakan nenen langsung. Pumping itu adalah sebagai support ketika apa? Ketika misalnya nih nomor 1, kamu berjauhan sama bayi, kan tidak bisa nenen ya, itu pumping. Terus yang kedua, kalau misalnya waktunya nenen tapi anak kita tuh lagi tidur kayak gitu, itu dipumping dulu sedikit aja untuk mengurangi rasa sakit atau menghindari penyumbatan, itu nggak apa-apa. Atau payudaranya terlalu penuh sehingga itu menjadi ketat gitu kan ya. Kalau menjadi ketat itu kan keras, jadi bayinya itu susah nempel. Nah, itu perah dulu sedikit. Kalau payudaranya sudah empuk, itu akan lebih mudah untuk bayinya menempel. Jadi sifatnya pumping ini adalah support ya, bukan yang kita utamakan. Nanti kalau terlalu banyak pumping, kamu oversupply, maksudnya produksi ASINya makin banyak, itu juga kebingungan. Jadi kalau terlalu banyak itu juga nggak bagus, terlalu sedikit itu juga nggak bagus. Jadi yang paling bagus itu adalah cukup, just nice, just pas gitu ya. Kalau bingung puting, mau dot, solusinya gimana? Kamu coba cek IGTV kita yang tentang relaksasi. Itu udah dijelaskan dengan lengkap di situ. Nah, ini Anis Dina. Ci, saya busui juga bekerja. Tiap DVF, Dedek nggak mau minum langsung. Tapi kalau dikasih dot dia mau. Itu kenapa ya? Solusinya gimana? Apa itu yang namanya bingung puting? Yes, itu namanya bingung puting. Ya, memang botol dot itu adalah selingkuhannya nenen. Jadi sekali dia kena botol dot, itu biasanya karena adanya perbedaan mekanisme hisapan dan juga alirannya, itu membuat bayi lebih memilih mekanisme yang mudah, yaitu di botol dot. Ya, itu berbeda ya, hisapannya itu sangat-sangat berbeda. Ya. Cik, saya sedang hamil sementara anak masih 9 bulan, ASI amankah menyusui lagi hamil sementara anak ada alergi susapi? Oke. Ini harus dikonsultasikan ke dokter kandungan ya, karena untuk menyusui kamu harus mendapatkan
harus dicek dulu histori kehamilannya. Ya, kalau misalnya ada histori kandungan lemah atau pernah keguguran, itu biasanya tidak diperbolehkan. Nah, makanya harus dicek lebih lanjut dengan dengan dokter kandungan. Ya, kalau misalnya itu aman-aman aja, lebih baik diteruskan menyusuinya, apalagi anaknya ada alergi susu sapi. Ya, tapi bagaimanapun juga kalau sudah 11 bulan itu dia kan kebutuhan nasinya sudah tidak sebanyak sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Kalau umur 2 tahun masih ASI tanpa sufor, apakah ada kandungan nutrisi ASInya ya, Ci? Ini ya Bu Ibu ya. ASI itu adalah cairan ilahi. ASI itu bukan cuma ASI ya. ASI itu sel-sel hidup. Jadi saya pernah itu ASI saya itu saya taruh di bawah mikroskop. Itu hidup, gerak-gerak. Jadi kalau kamu tanya nutrisi ASI, ya sudah bukan cuma nutrisi aja, tapi itu masih sangat penting untuk anak kita. Justru ketika mendekati titik-titik terakhir kita mau menyapih dia, ya mendekati umur-umur disapih itu konsentrasi antibodinya itu meningkat. Karena apa? Kayak seakan-akan tubuh kita tuh menjawab, oh sebentar lagi anak ini sudah nggak bergantung sama kita, jadi saya mau membekali lebih lagi di antibodinya, kayak gitu. Jadi ASI itu ya Bu Ibu di sini, mama-mama di sini, itu ASI itu adalah cairan hidup yang sangat luar biasa. Bahkan nggak cuma untuk anak 2 tahun, bahkan ada beberapa penelitian misalnya ASI itu bisa untuk menyembuhkan HIV. Ada penelitian yang seperti itu. Karena apa? Karena ASI itu adalah cairan ilahi. Ya, itu adalah maksudnya menurut saya pribadi ya, ASI itu adalah mujizat yang bisa kita lihat secara nyata di dalam hidup kita, itu yang sampai hari ini itu kayak pemenuhan janji Tuhan terhadap manusia gitu, bahwa Tuhan itu menyediakan ASI, yaitu makanan yang sangat luar biasa untuk anak-anak kita. Jadi umur berapapun anak kita, bahkan lebih dari 2 tahun itu dia masih menyusu, itu saya sangat menganjurkan sekali karena ASI ini luar biasa ya. Oke. Izin masih banyak. Sebentar. Kalau ASI, oke. Mama Bear diminum waktu hari melahirkan, mungkin hari keberapa. Kalau tehnya setelah melahirkan langsung nggak apa-apa ya. Kalau yang soya atau almondnya atau cookiesnya itu sejak hamil boleh kalian minum ya, boleh kalian konsumsi, boleh kalian makan. Karena apa? Itu tuh banyak sekali vitamin di dalamnya ya. Jadi produknya Mama Bear itu semua saya develop dengan kedua tangan saya sendiri, dan di dalam situ saya juga kasih vitamin, ada juga antioksidan seperti selenium. It's very good ya, karena ada beberapa penelitian itu yang bilang bahwa kandungan selenium itu bisa untuk mempersiapkan kelenjar ASI kita ya. Jadi itu tuh juga meningkatkan imun tubuh kayak gitu-gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk dikonsumsi bahkan sejak hamil, seperti itu ya. Anak saya bingung puting. Nah, Carisa bisa ya tetap untuk melakukan relaksasi ya. Bahkan ada seorang ibu yang dia tidak pernah hamil sebelumnya, tetapi dia mengadopsi seorang anak dan dia bisa menyusui anak adopsinya itu hingga 2 tahun lebih. Nah, apalagi kamu yang melahirkan anakmu itu sendiri, bisa pasti.
Ya, bisa melakukan relaksasi mandiri. Bisa melakukan relaksasi mandiri atau minta bantuan konselor menyusui di kota terdekat kamu. Oke, nih ada yang bilang ditelateni DBF, alhamdulillah sekarang bisa DBF lagi. Nah, ada juga sharing dari Vida, aku full apping karena dari lahir bimbo puting, semangat mam. Iya, sama-sama semangat, lakukan yang terbaik yang kalian bisa. Ya, karena kalian adalah ibu terbaik untuk anak-anak kalian. Gak ada yang namanya si A lebih baik daripada si B, gak ada. Semuanya pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dulu hasil pumpingku dikit Cik, sampai stres sendiri. Akhirnya milih di BF aja, biar gak tahu seberapa banyak asiku. Yang penting anakku nenen puas. Aku ingat kata Cik Agnes, yang penting cukup. Thank you Nona, bener ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu memang Tuhan itu kayaknya tahu deh, tahu banget kalau kita tuh adalah makhluk-makhluk yang kompetitif gitu ya. Ngelihat si A hasil pumpingnya lebih banyak, itu kita langsung bisa down. Makanya harus dikasih mekanismenya itu nenen langsung, supaya kita ya udah nggak tahu, nggak mikir apa-apa, pokoknya taunya anak kita sehat gitu. Nah, Mulfa, negatifnya lihat asi sendiri lebih banyak, asiku langsung sedikit, gimana ya Ci? Itu adalah sesuatu yang harus dipertanyakan gitu, kembali dulu ke diri kita. Motivasi awalnya kita memberikan ASI itu apa? Apakah kita berkompetisi dengan teman-teman kita, atau kita mau memberikan ASI untuk anak kita? Kalau kita mau memberikan ASI untuk anak kita, nggak peduli seberapa banyak jumlahnya, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Ya Mulfa, itu adalah tentang mindset kita sendiri sih. Kalau misalnya kita bisa menguasai mindset Mulfa, ya Mulfa sendiri gitu Mulfa. Ya, semangat, nggak usah takut, nggak usah khawatir atau sedih kalau asinya sedikit. Yang penting tuh cukup, oke? Habis power pumping, peningkatan kuantitas dikeluarkan kapan ya Ci? Ya tergantung, setiap orang berbeda-beda, karena kan kita badannya bukan yang mass production gitu, yang selalu sama gitu, enggak. Setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang karena banyak hal sekali yang mempengaruhi, karena kamu tingkat stresmu mempengaruhi gitu. Terus seberapa sering kamu neneni bayimu juga mempengaruhi, apakah kamu happy itu mempengaruhi semua. Jadi nggak ada yang oke, kamu power pumping hari ini, besok pasti, nggak ada yang seperti itu gitu ya. Oke, tuh dari Vida, jangan stres, nanti asinya tambah seret. Kalau pakai ini gimana ya pertanyaannya, karena ya kalau pakai dot gumonya banyak kayak orang muntah, kalau ASI gak gumo sama sekali, ya maksudnya gimana? Ini maksudnya yang mau dipertanyakan makanannya atau cara yang memberikan ASInya, karena ini perbandingannya tidak apple to apple ini. Iya. Nah bener Ragni, thank you sudah sharing. Aku juga pernah insecure lihat hasil pumping, tapi dibalikin ke anak kita. Kalau nggak rewel ya ASI kita cukup, bener. Dan ditingkatin minum mama bearnya. Thank you. Oke, bener. Nah bener, biasanya beda umur bayi, beda juga produksi ASInya. Bener, thank you Febri. Send hugs balik. Katanya lo sedih. Anakku 1 tahun masih ASI, makanya nenengin tapi kok kurusan aja ya. Kemarin timbang kurang lebih 9 kilo. Saran Ci biar nambah BB-nya gimana? Oke, kalau empasi ini kita harus memperhatikan komposisi makanan yang kita berikan ya. Untuk anak-anak itu mereka memerlukan banyak lemak di makanan empasinya ya, maksud saya ya. Banyak lemak dan banyak protein. Juga jangan lupa karbohidrat. Kalau banyak sayur itu tidak diperlukan dulu ya. Jadi ibu-ibu, ini mama-mama di sini, kalau sayuran itu anak-anak itu masih perlunya itu sedikit sekali untuk perkenalan aja, karena terlalu banyak serat itu malah membuat satu sembelit, karena saluran pencernaan mereka tuh berbeda sama kita. Mereka belum seberapa mampu untuk mencerna serat. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada nih yang dikasih sayur banyak, terus habis itu pupuknya tambah seret, ya itu karena kebanyakan sayur. Itu yang pertama. Yang kedua,
terlalu banyak sayur juga mengikat penyerapan vitamin dan mineral. Nah, itu kadang-kadang kayak kita kan mikir kayak banyak sayur nih sehat, belum tentu. Kalau anak kita itu berbeda saluran pencernaannya ya. Kalau misalnya lagi makan itu juga bisa ditambahkan lemak seperti minyak goreng apapun itu ya, minyak goreng ataupun butter atau mentega itu boleh ditambahkan untuk tambahan lemaknya supaya dia pupuknya juga lebih gampang. Ika Nudiana, bayi fulasi 2,5 nggak pupuk 6 hari apakah aman? Aman ya sampai 14 hari ke depan karena ASI diserap sempurna oleh tubuhnya. Nah, apa benar kalau lagi sakit rasa ASI juga ikut nggak enak, Ci? Ini mitos ya. Hubungannya nggak sih? Ada hubungannya nggak sih menyusui sama rambut rontok? Oke, jadi gini, ketika kita hamil itu biasanya hormon pertumbuhan, growth hormone di dalam tubuh kita itu sangat tinggi. Growth hormone itu adalah hormon pertumbuhan yang membuat bayi kita kan juga berkembang ya. Jadi ketika hamil itu sangat tinggi. Jadi nggak heran kadang-kadang itu rambut kita tuh ketika hamil itu sangat berkilau gitu, lebat berkilau, nggak rontok gitu, luar biasa bagus. Nah, itu hormonnya ditekan, jadi kayak di hold gitu. Padahal kita tahu rambut ini ada masa-masa rontoknya. Nah, ketika kita sudah melahirkan, growth hormone ini kan dia sudah nggak ada. Nah, sehingga bukan nggak ada, tapi menurun ya. Sehingga hormon yang untuk kerontokan rambut itu kembali kan. Nah, itu tuh kayak dia itu diakumulasi, langsung rontok itu langsung barengan gitu, jadi brawl. Nah, itu yang membuat akhirnya rambut kita itu rontok setelah menyusui. Tapi bisa juga karena kekurangan beberapa nutrisi. Makanya kenapa di produk-produknya Mama Bear itu kita ada menambahkan vitamin-vitamin, dilengkapi dengan vitamin-vitamin. Ini bagus sekali untuk nutrisi ibu yang menyusui juga ya. Karena kalau misalnya tubuh kita sehat, kita juga mampu memproduksi ASI yang cukup untuk anak kita, yang sesuai dengan kebutuhan anak kita. Oke. Nah, pupuknya keseringan pernah juga sampai berbusa gitu. Oh, pantesan pupuk sering banget, baru mau 1 bulan, pupuknya keseringan sampai berbusa gitu. Normal ya nggak sih? Aku kurang tahu sih, maksudnya berbusanya itu seperti apa. Di sini perlu dilihat lebih ini lagi, lebih teliti lagi soalnya. Oke. Vena, sedih banget kenaikan berat badan 3 bulan ini, serat padahal 2 pertama kenaikannya sampai 1 kilo lebih. Sekarang sedih banget, harus gimana Ci? Aku mau tanya, ini kamu nenen langsung? Kalau nenen langsung itu selesaikan nenen di 1 payudara, baru dipindah ke yang satunya. Kalau masih dalam rentang 3 jam yang sama, susukan di payudara yang sama ya, supaya dia mendapatkan keseluruhan komposisi ASI dari 1 payudara. Ya, kalau dipindah-pindah kanan kiri itu yang membuat berat badannya nggak naik. Aku bayi 3 bulan, ASIku alhamdulillah banyak. Aku nggak pernah pumping sama sekali. Baik nggak sih C? Soalnya semua CC sepupuku pasti pumping. Tapi aku lebih suka menyusui langsung, nggak apa-apa. Menyusui langsung aja. Pumping itu sifatnya support. Ini banyak sekali ya kayaknya yang ikut live-nya Mama Bear tapi masuk keluar ya. Jadi infonya yang didapat itu keputus-putus. Bu, apa Mama Bear bisa untuk busui yang punya anemia? Bisa. Ya. Yang ini kamu coba minum yang soya atau almond atau yang cookiesnya, karena itu ada zat besinya ya, itu tinggi zat besi, jadi itu membantu untuk anemia. Oke. Kenaikannya nggak banyak tapi di rumah aku masih. Nah, Riri kenaikanku kenaikannya nggak banyak, naik 2 kali berturut-turut, tapi di aplikasi Primaku masih dikatakan baik. Itu gimana ya? Aku datanya nggak lengkap gitu. Kamu lahirnya berapa, naiknya berturut-turut itu berapa? Jadi aku nggak bisa
aku nggak bisa lihat gitu, aku nggak bisa kasih saran. Ci, aku 24 jam di rumah aja, kapan jadwal kasih ASI perah ya? Saya suka keluar rumah, jarang, soalnya gini loh. Oke, ini tentang persepsi ASI perah ya ibu-ibu. Kalau kalian itu punya ASI perah, itu anggap itu tabungan masa tua. Jadi itu tidak diotek. Yang pabriknya itu kan badan kita. Nah, badan kita ini itu sumber rezeki kita. Kalau kita mengirimkan permintaan, maka itu akan terus diproduksi. Ingatlah bahwa menyusui ini kan sampai 2 tahun. Begitu produksi ASI yang kita dikirimkan ke tubuh kita itu menurun atau tidak dikirimkan sinyalnya, itu maka pabrik yang utama ini akan berhenti memproduksi ASI. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah tetap menyusui langsung. Kita berikan stimulasi ke sumbernya dulu gitu. Kalau ada ASI perah itu anggap aja itu bonus tabungan masa tua gitu ya. Jangan sampai karena gara-gara kita itu eman sayang karena ASI perahku nggak keminum, akhirnya diminumi ASI perah, tidak neneni, produksi ASInya turun, nanti malah bingung ya. Jangan ya. ASI perah ini kadang-kadang bisa jadi jebakan Batman, tapi kita harus betul-betul ingat bahwa menyusui itu adalah lebih dari sekedar memberi makanan. Ya, ada jalinan kasih sayang, keamanan, ikatan, bonding, itu lebih dari sekedar menyusui saja. Oke, jadi tolong ya jangan terjebak sama ASI perah. Jadi tetap utamakan dengan menyusui langsung. Nah ya toh, nggak mau nenen karena diberikan dot. Sekarang tak pompa terus ASInya. Kalau mau relaksasi, kalau mau menyusui kembali, ada di IGTV kita. Oke. Kayaknya udah banyak banget pertanyaan yang udah tak jawab. Nanti minggu depan aku akan bahas lagi ya tentang ASI ini. Kalian please pantengi terus yang di Mama Bear ini ya. Aku nanti 3 orang yang beruntung, kalian boleh screenshot ini live-nya ini, screenshot, terus kemudian kalian ketik ilmu apa saja yang kalian dapat dari live kali ini. 3 orang yang beruntung akan dapat produk dari Mama Bear. Kemudian aku juga mau menyampaikan ada promo diskon 10% setiap pembelian di JDID. Juga kita lagi ada Mama Bear Challenge, Testimonial Challenge untuk kalian yang sudah pernah mencoba Mama Bear dan juga merasakan manfaatnya, happy. Kalian boleh posting, share pengalaman kalian di story, juga tag Mama Bear. Nanti setiap akan ada hadiah logam mulia dan juga voucher belanja produk Mama Bear. Oke? Jadi manfaatkan kesempatan ini. Siapa tahu kalian yang beruntung ya. Oke, kalian semua tetap semangat menyusuinya, juga sehat selalu. Ayo, pasti bisa. 2 tahun tuh pasti bisa ya. Yuk, tetap semangat. Oke, ya. Sampai jumpa minggu depan. Kita lanjutkan Q&A lagi. Dadah. Bisa tanya-tanya ya. Jadi kalian yang datangnya terlambat dari ini, tetap kalian bisa gabung di minggu depan. Terus kemudian bisa tanya-tanya Q&A, nanti aku jawabin langsung. Oke? Thank you ya.